Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Gara Kurniawan. Saya dari Fakultas Ilmu Politik dan Ilmu Sosial. Di sini saya akan menjelaskan tentang kepemimpinan politik yang berjudul Suksesi Kepemimpinan Politik. Suksesi kepemimpinan seringkali diartikan sebagai peralihan pemimpin dari tingkat puncak sehingga hanya di posisi puncak tersebut perusahaan berkonsentrasi. Padahal sebenarnya itu suksesi dapat menjangkau berbagai lapisan manajerial. Dalam suksesi kepemimpinan ini merupakan masalah yang cukup vital bagi suatu perusahaan yang dimana dapat mengakibatkan mempengaruhi kesinambungan yang antara hidup suatu perusahaan. Suksesi kepemimpinan ini juga dibutuhkan baik dalam perusahaan keluarga maupun perusahaan non-keluarga, dan perusahaan besar maupun perusahaan kecil. Dalam suatu perusahaan yang besar atau dalam suatu perusahaan keluarga, maka suksesi kepemimpinan merupakan masalah yang cukup pelik sehingga suatu perusahaan keluarga akhirnya hancur karena tidak dapat menyiapkan calon pengganti untuk pemimpin perusahaannya. Tetapi bisa juga dijumpai adanya kemelut suksesi yang melanda sejumlah perusahaan BUMN dan BUMD. Terus suksesi kepemimpinan ini adalah pada perusahaan besar sering dimasukkan ke dalam program pengembangan organisasi yang dimana perusahaan pada umumnya sudah menyiapkan calon pemimpin dan juga melalui proses kaderisasi. Sedangkan dalam perusahaan yang kecil, suksesi kepemimpinan jarang menyiapkan, dan hal ini juga dapat berakibat fatal jika pemimpin yang sekarang berhalangan, misalnya sakit, berlibur, atau sedang berhalangan tetap yaitu meninggal dunia, sehingga tidak mampu lagi menjalankan tugas-tugasnya. Suksesi kepemimpinan ini yang tidak disiapkan terlebih dahulu dapat mengakibatkan konflik di dalam suatu perusahaan. Oleh karena itu, perencanaan suksesi menjadi penting karena pada hakikatnya bertujuan mempertahankan dan mengembangkan standar kesempurnaan performa perusahaan serta kompetensi yang dimiliki perusahaan. Dan juga selain itu, dalam perusahaan juga menjawab kebutuhan persiapan eksekutif di masa depan atau di masa yang akan mendatang. Untuk mencapai tujuan suksesi, maka perusahaan harus mampu merencanakan dan menentukan secara jitu strategi suksesi yang mencakup berbagai level material atau manajerial. Seperti diketahui pada umumnya di dalam suatu perusahaan terdapat 3 tingkatan, yaitu manajerial tetap atau top manajemen atau manajer puncak, terus middle management atau manajemen menengah, dan lower management atau manajer tingkat pertama. Top manajemen adalah semua anggota board of director atau dewan komisaris. Middle management meliputi kepala bagian, kepala seksi, dan kepala divisi. Sedangkan lower management meliputi kepala mandor dan mandor. Suksesi dalam kepemimpinan ini mudah dilihat pada manajemen puncak, dan dampak nyata dari suksesi ini mempengaruhi pada hal-hal yang bersifat strategis atau memiliki dampak jangka panjang, sehingga akan berpengaruh pada kualitas atau aktivitas perusahaan secara keseluruhan. Dampak nyata suksesi kepemimpinan pada manajemen menengah lebih mengarah kepada produktivitas kelompok dan koordinasi antara kelompok. Sedangkan pada suksesi kepemimpinan manajemen tingkat pertama ini kadang-kadang tidak terlalu disadari oleh orang-orang di sekitarnya atau di sekelilingnya, dan terspesialisasi pada jenis pekerjaan tertentu dan memiliki dampak jangka waktu yang panjang. Proses sukses ini mempunyai tingkat sensitivitas yang tinggi, maka diperlukan kepemimpinan baik bagi orang yang akan kehilangan wewenang. Orang yang akan menerima delegasi wewenang ini karena kurangnya komunikasi dalam perusahaan, suksesi kepemimpinan akan kurang mendapatkan dukungan. Dan suksesi kepemimpinan ini juga sebaiknya mendapatkan dukungan dari bawahan-bawahannya, sebab jika tidak mendapat dukungan dari bawahannya, maka pemimpin menurunkan motivasi kerja, menurunkan produktivitas kerja juga, dan dapat mampu berbagi kerusuhan dalam perusahaannya. Dan akibat dari suksesi ini, kepemimpinan dapat menimbulkan
dapat menimbulkan kemelat internet suatu masalah internal di dalam perusahaan, lebih-lebih apabila perusahaan tersebut memiliki kepemimpinan yang dianggap tidak sesuai dengan keinginan oleh sebagian besar bawahannya. Suksesi kepemimpinan yang tidak berhasil akan mempengaruhi kepercayaan bawahan kepada perusahaan. Timbul ketakutan untuk menghadapi masa depan mereka di perusahaan dan pada akhirnya dapat timbul sikap masa bodoh terhadap perusahaan. Oleh karena itu, di dalam suatu bawahan, suatu suksesi kepemimpinan, maka cara yang tepat untuk pemimpinan haruslah orang yang dapat membawa aspirasi bawahan sehingga mereka mudah diterima oleh para bawahannya. Pada perusahaan besar, suksesi kepemimpinan ini akan lebih mudah sebab biasanya mereka sudah berusaha atau sudah menggunakan prinsip profesionalnya yang dimana manajer untuk menduduki jabatan sebagai pemimpin. Selain itu, di dalam perusahaan besar-besar ini juga suksesi kepemimpinan biasanya mempunyai program latihan untuk calon-calon pimpinan yang bisa dilakukan secara rutin dan berencana. Sedang pada perusahaan kecil, suksesi kepemimpinan akan lebih sulit karena adanya keengganan pemimpin untuk mengalihkan kekuasaan atau wewenangnya kepada bawahan. Mereka takut apabila bawahan membuat kesalahan jika bawahan menjadi pimpinan. Mereka juga takut akan kehilangan kekuasaan dalam perusahaannya. Adapun beberapa hal-hal yang menyebabkan seseorang menjadi pemimpin suatu perusahaan adalah yang pertama yaitu tradisi atau warisan, yang dimana seseorang menjadi seorang pemimpin perusahaan karena keturunan atau warisannya. Yang kedua, kekuatan pribadi, yaitu seseorang yang menjadi pemimpin dalam suatu perusahaan karena mempunyai kekuatan pribadi baik secara fisik maupun karena kecakapannya dalam bekerja. Lalu yang ketiga, ada pengangkatan atasan, yang dimana seorang pemimpin ini menjadi pemimpin perusahaan karena diangkat oleh atasannya, yang bisa disebabkan karena adanya hubungan baik dengan atasan atau karena masa kerjanya mengambil syarat untuk jabatan tersebut. Lalu yang keempat, pemilihan. Seorang yang menjadi pemimpin dalam perusahaan ini dapat dipilih oleh para anggotanya dan merupakan konsep-konsepnya, instruksinya, dan diterima oleh para bawahannya. Pimpinan hasil pemilihan ini biasanya akan lebih baik karena bawahannya telah mempertimbangkan hal-hal seperti tingkat kecerdasannya dan tingkat kecerdasan calon pemimpinnya dan cara kerjanya, kecakapannya dalam bekerja dalam suatu perusahaan itu. Dan yang terpenting adalah mempunyai hubungan baik dengan bawahannya. Dan pimpinan hasil pemilihan ini cenderung lebih mudah untuk menerima suksesi kepemimpinan dengan legowo. Sebelum melakukan suksesi kepemimpinan, sebaiknya suatu perusahaan menemukan kriteria dari pemimpinan yang akan dibutuhkan oleh para bawahannya. Sehingga dalam seorang pemimpin sebaiknya mempunyai kriteria sebagai berikut. Ada beberapa kriteria. Yang pertama itu energi, mempunyai kekuatan material yang dimana secara mental dan fisik itu baik. Lalu yang kedua, substitusi emosi, dimana dia mampu mengontrol emosinya dalam suatu perusahaan dan tidak boleh mempunyai prasangka yang buruk terhadap para bawahannya. Lalu yang ketiga, human relationship, yaitu dimana mempunyai pengetahuan yang luas tentang hubungan manusia, yang artinya dapat memahami sifat dan tingkah laku manusianya. Ini sangat mudah dalam membantu pekerjaan dalam perusahaan karena dapat mengetahui sifat dan kelakuan para bawahannya. Lalu yang keempat, personal motivation, yaitu dapat memotivasi diri sendiri dan orang lain untuk bekerja bagi perusahaannya dan mampu memberi semangat untuk para bawahannya. Lalu yang kelima, ada communication skills, yaitu mempunyai kecakapan dalam berbicara yang dapat berkomunikasi baik secara lisan maupun tulisan. Lalu yang keenam, ada teaching skill, yaitu mempunyai kecakapan dalam membidik atau membimbing serta memberikan dukungan atau petunjuk bagi para bawahannya. Lalu yang ketujuh itu ada social skills, yang mempunyai sifat suka menolong dan senang jika bawahannya maju dan mengetahui pendapat atau memberikan sebuah pendapat atau pendirian bagi orang lain. Lalu yang kedelapan atau yang terakhir yaitu technical competence, atau yang sering disebut technical competence ini mempunyai kemampuan untuk merencanakan atau mengorganisasikan, mendelegasikan wewenang-wewenang dan tangkas dalam mengambil keputusan.
Kapan jika suatu perusahaan perlu mengadakan suksesi kepemimpinan adalah tergantung pada kebutuhan masing-masing perusahaan tersebut. Seseorang calon pemimpin perlu dijauhi apabila yang pertama, pimpinan tidak dapat memberikan kepuasan terhadap kebutuhan langsung dari bawahannya. Lalu pemimpin tidak dapat mampu mengubah tujuan karyawan atau agar tujuan bahwa karyawannya menjadi berguna bagi perusahaan. Untuk para bawahannya ini atau untuk membidik atau membina dalam langkah-langkah yang nyata bagi calon pengganti pemimpin dalam perusahaan membutuhkan waktu yang sangat lama. Oleh karena itu, untuk mendukung langkah nyata suatu suksesi, maka seseorang akan menggantikan pemimpinnya sebaiknya yaitu yang pertama, perlu diberikan kesempatan untuk waktu yang cukup lama agar ia bisa memperoleh gambaran yang menyeluruh dalam perusahaannya. Lalu yang kedua, memberikan kesempatan kepada calon pengganti untuk ikut memecahkan masalah-masalah intern maupun ekstern perusahaan. Langkah ini sangat berguna untuk melatih calon pengganti memecahkan masalah yang bersifat rutin maupun yang bukan rutin. Lalu yang ketiga, memberikan kesempatan calon pengganti untuk memimpin satu unit atau bagian dalam perusahaannya, lalu kemampuannya memiliki skill. Selain itu juga sebagai proses belajar dalam memimpin. Dengan berbagai langkah-langkah tersebut, maka melalui proses adaptasi dengan bawahannya, maka seorang pemimpin akan lebih mudah untuk menyesuaikan diri untuk memimpin perusahaan. Suksesi kepemimpinan dapat dilaksanakan secara menyeluruh untuk setiap tingkatan manajerial, akan tetapi suksesi kepemimpinan dapat dilakukan secara bertahap. Suksesi kepemimpinan ini secara keseluruhan mempunyai kebaikan dan kelemahan. Kebaikannya bersifat adil sehingga tidak timbul rasa iri dari pemimpin kepada para bawahannya yang bertujuan dapat menghilangkan kewenangannya tak baru belum berpengalaman. Selain itu juga timbul rasa kesan yang dimana semua pemimpin yang lama dihilangkan atau diganti dengan grup kepemimpinan yang baru. Sebab yang terjadi pada seseorang pemimpin baru dapat membawa orang-orangnya untuk menjadi bawahannya karena orang-orang tersebut sudah diajak bekerja sama. Lalu suksesi kepemimpinan secara bertahap untuk tiap tingkatan manajemen baik juga dilaksanakan atau tidak. Dengan demikian tidak menimbulkan shock bagi semua pemimpin lama maupun para bawahannya. Sebab walaupun bagaimanapun juga seorang pemimpin baru pastilah akan membuat kebijakan-kebijakan baru yang dapat mengubah suatu kemapanan. Ada berbagai alternatif dalam suatu delegasi suksesi ke dalam kepemimpinan ini, yaitu dapat yang pertama, mendidik, membina dan mengangkat orang kuat kedua. Lalu cara ini juga dapat dilakukan dengan apabila orang kuat kedua tersebut sesuai dengan kriteria yang dibutuhkan. Lalu yang kedua, ada pembentukan suatu sistem atau suatu tim manajemen yang terdiri dari 2 atau 3 orang bawahan kepemimpinan tersebut di bawah satu tim yang mempunyai berbagai keahlian dan kemampuan. Kemampuan potensial ini juga dapat saling membantu dalam mengisi dan mengontrol atau mengatasi persoalan-persoalan dalam perusahaan yang mungkin timbul dalam perusahaan tersebut. Dan masing-masing dari anggota-anggota dalam perusahaan ini juga dapat terpicu untuk berprestasi. Akan tetapi kepemimpinan dalam satu tim menjadi tidak baik bila anggotanya dalam bekerja tidak kompak. Lalu yang ketiga, mengangkat orang luar perusahaan. Dalam hal ini orang luar tersebut harus dapat diterima oleh bawahannya, mempunyai loyalitas yang tinggi untuk keberhasilan perusahaan. Mengangkat pimpinan dari perusahaan kadang-kadang dapat membawa ide-ide, akan tetapi apabila dalam polanya sebaliknya pemimpin tersebut tidak memahami situasi perusahaan sama sekali. Dan dalam suatu suksesi kepemimpinan perusahaan itu, para pemimpin juga tidak dapat membawa suatu perusahaan untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Lalu pimpinan juga kurang mempunyai loyalitas terhadap perusahaan. Dan juga ketiga, tidak terjadi hubungan yang harmonis antara atasan dengan para bawahannya. Dan keempat, itu pimpinan tidak mampu lagi melaksanakan tugas-tugas kewajibannya. Dalam suksesi kepemimpinan ini juga penting di mana pemimpin harus dipilih secara mapan maupun tidak dalam
memegang suatu perusahaan, karena di dalam perusahaan ini tidak sembarang orang juga mampu memegangnya. Dalam kepemimpinan suksesi ini, pemimpin harus benar-benar bertanggung jawab dan benar-benar memegang sebuah amanatnya. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.